Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kita semuanya bersuka cita. Amin. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Dan ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan memuji, menyembah Tuhan, tentunya bukan dengan membaca majalah. Amin. Saudara tidak bisa masuk hadirat Tuhan kalau saudara baca majalah, nonton TV, itu tidak membawa saudara masuk hadirat Tuhan. Amin. Kita harus bersekutu dengan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, maka kita boleh masuk hadirat Tuhan. Dan itulah yang kita rindukan, saudara, ada di dalam hidup kita. Zoe itu adalah kehidupan Tuhan. Setelah kita lahir baru, Zoe itu ada di dalam kita. Itulah dia Zoe, hidup yang kekal itu, saudara. Hidupnya Tuhan, karena Tuhan itu kekal. Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal. Haleluya. Jadi hidupnya yang kekal itu masuk ke dalam kita. Ketika kita lahir baru. Roh kita yang tadinya mati menjadi hidup. Saudaraku, dan itu tidak berhenti di situ saja ketika kita lahir baru. Ada pertumbuhan rohani. Amin. Haleluya. Ada apa, saudaraku? Pertumbuhan rohani. Jadi roh saudara itu tidak menjadi langsung sempurna seperti Tuhan. Ya. Memang roh kita sudah dihidupkan oleh Tuhan. Dia kekal adanya. Dia hidup. Dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, kalaupun ada orang yang belum selamat, tapi dia baik. Saudara setuju? Ada orang yang belum lahir baru, tapi dia baik. Saudara, kalau tidak betul-betul berbicara kepada dia, maka mungkin saudara menyadari dia sudah lahir baru, kan begitu? Karena dia baik, dia suka tersenyum, dia nolong orang. Tetapi ternyata dia belum lahir baru. Tetapi kalau ketika dia lahir baru, maka perubahan itu lebih nyata di dalam dia. Memang dia baik sebelum dia lahir baru, tapi setelah dia lahir baru, saudara akan melihat ternyata dia menjadi orang yang jauh lebih baik. Tadi dia memang mungkin dia baik, tetapi mungkin untuk dirinya sendiri. Ya, sampai kepada seperti Ibu Munte itu katakan, tersembunyi dia, tidak kelihatan, saudara. Ya, memang dia tidak menjahati orang, tapi kalau ada orang menyakiti dia, saudaraku, dia akan dendam, itu marah. Nah, kadang-kadang orang yang baik secara dunia, ya saudara, belum lahir baru, saudara bisa lihat, oh baik-baik gitu, saudara. Tapi ternyata, saudaraku, saudara bisa melihat, oh masih mementingkan diri sendiri, masih belum juga bisa mengatasi kemarahan, belum juga mengatasi sakit hati, belum sanggup mengatasi dendam dan lain sebagainya. Amin. Tapi kalau Zoe itu sudah masuk di dalam kita, maka perubahan itu nyata di dalam kita. Amin. Apa yang tidak bisa kita lakukan secara manusiawi dengan kekuatan daging kita, maka ada kehidupan Tuhan yang menyanggupkan kita bisa melakukannya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, dan ini kita terus kerjakan seumur hidup kita sampai kita kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, dimulai dari kita lahir baru. Ya, sampai kemudian kita melayani Tuhan. Karena kita kalau lahir baru, kita belum langsung melayani. Nah, kalau kita sudah melayani Tuhan, itu sudah mulai nampak, saudaraku, manifestasi Zoe itu lebih nyata dalam saudara. Manifestasi hidupnya Tuhan itu lebih nyata. Saudara mulai mengeluarkan buah-buah roh, maka manifestasi daripada Zoe itu lebih nyata daripada saudara. Haleluya. Nah, pada hari ini kita belajar apa yang mempengaruhi hidup kita. Dalam hidup kita baik sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru. Bukan sebagai orang dunia tentunya, saudara, yang kita bicarakan di sini adalah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, apa yang mempengaruhi hidup kita setiap hari. Sehingga kita bisa mengalami Zoe yang melimpah-limpah itu di dalam kita. Memang kita sudah punya Zoe, kita sudah lahir baru, tentu kita sudah punya Zoe. Tetapi apa yang sebenarnya mempengaruhi hidup kita, sehingga kita bisa mengalami lebih limpah lagi Zoe itu di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mari kita buka dari Matius 13. Ayat 33. Kita buka dari Matius 13 ayat 33, saudaraku. Mari kita baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Saudara setuju? Yang masih kuat baca firman Tuhan, katakan saya. Mari kita baca sama-sama. Sudah dapat? Yang sudah dapat ayatnya katakan amin. 1, 2, 3. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Saudaraku, hal kerajaan sorga itu seperti ragi. Bagi kita kaum ibu atau kaum wanita, kita tentunya lebih kenal ragi. Amin.
Tetapi saya rasa semuanya pun kita tahu apa yang dinamakan dengan ragi. Amin. Nah, ketika kita masak kue, ada adonan kue itu, kita taruh ragi itu sedikit, saudaraku, sedikit saja kita taruh, tidak sebanyak adonan itu. Tapi tahukah apa ke saudara yang terjadi? Adonan itu mulai menaik, dia mengembang, dia bangkit dia, saudaraku. Amin. Sehingga kalau saudara bakar, saudara panggang kue itu, maka itu jadi kue yang tidak bantat. Haleluya. Tapi jadi kue yang enak dinikmati. Karena adonannya sudah mengembang, saudara. Saudara bisa menikmati satu kue yang sangat nikmat sekali. Begitulah ragi itu. Dia satu pengaruh yang tidak kelihatan, tapi nyata hasilnya. Memang tidak kelihatan dia bagaimana dia bekerja. Tapi nyata hasilnya, ada manifestasinya, kelihatan dari hidup kita. Begitu juga saudaraku, kita mesti menyadari penuh-penuh, apa sih pengaruh yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak kelihatan pengaruh itu, tapi dia bekerja. Dan nyata hasilnya kelihatan dari hidup saudara. Dan pengaruh yang paling baik, yang tidak kelihatan itu, yang harusnya bekerja dalam hidup saudara, adalah dari pengaruh yang manis dari Roh Kudus. Berikan dulu kemuliaan bagi Roh Kudus. Amin. Pengaruh dari Roh Kudus. Tidak kelihatan, seperti ragi dia. Tapi kalau dia mempengaruhi seluruh hidup saudara, roh, jiwa, dan tubuh saudara, maka saudara akan diubahkannya menjadi lebih seperti Yesus. Dia akan membawakan kehidupan Zoe lebih lagi bagi saudara. Lebih limpah. Bukan hanya di roh saudara pun terus bertumbuh, tetapi di jiwa saudara, dia akan bawakan. Kalau saudara membiarkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran saudara, yang dengan menerangkan firman Tuhan itu kepada saudara, maka saudara akan dapati Zoe kehidupan Tuhan itu lebih berkuasa lagi dalam pikiran saudara. Sehingga tadinya saudara punya masih pikirannya seperti orang yang belum lahir baru, tapi karena pikiran saudara diperbaharui oleh Roh Kudus, diperbaharui oleh firman Tuhan, yang dibawakan oleh Roh Kudus, yang diterangi Roh Kudus, amin. Maka saudara akan memiliki satu pikiran yang lebih seperti Kristus. Siapa yang setuju kalau waktu kita lahir baru pikiran kita tidak otomatis, saudaraku, selamat? Artinya tidak otomatis seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Semua kita, pikiran kita harus diperbaharui setiap hari. Sehingga menjadi lebih seperti Yesus. Diperbaharui oleh firman Tuhan. Dan kalau saudara biarkan pengaruh Roh Kudus ini menguasai hati dan pikiran saudara dan jiwa saudara, maka hasilnya akan nyata, kelihatan dalam hidup saudara. Orang-orang di sekitar saudara bisa melihat cara pandang saudara sudah berbeda. Haleluya. Kalau tadinya seperti saudara-saudaraku disakitin, saudaraku, ya, saudara tidak lagi balik menyakiti. Amin. Tadinya saudara suka pikiran yang sia-sia, maka sekarang saudara sudah punya pikiran yang kudus. Pikiran yang mencari kehendak Tuhan. Pikiran yang rindu akan kehendak Tuhan. Saudara tidak lagi memiliki pikiran yang mementingkan diri sendiri. Karena banyak orang Kristen, rohnya sudah lahir baru, tapi hidupnya masih mementingkan diri sendiri. Tapi kalau saudara biarkan pengaruh Roh Kudus itu menguasai saudara sedemikian rupa, maka hasilnya akan nyata kelihatan. Pikiran saudara pun akan diubahkan menjadi seperti Yesus. Pikiran yang mengasihi, pikiran yang mau berkorban, pikiran baru menjadi milik saudara. Haleluya. Ada pertumbuhannya saudara. Jadi saudara harus lihat setiap hari saudara dikuasai oleh apa, dipengaruhi oleh apa. Ragi ini tidak kelihatan saudara. Tapi hasilnya nyata, betul? Jadi ada 3 pengaruh, saudaraku. Ada 3 pengaruh yang jahat. Yang saya katakan yang jahat ya. Ada 3 pengaruh jahat yang bisa mempengaruhi manusia. Baik yang sudah lahir baru maupun yang belum. Yaitu yang pertama adalah pengaruh yang jahat pertama yang tidak kelihatan. Ini adalah setan atau iblis. Siapa bisa melihat setan? Tidak ada di antara kita yang bisa, amin. Kita hampir, dan siapa pula yang mau melihat setan, kan begitu? Tidak akan ada kita mau berdoa, aku mau melihat setan. Atau saudara mau? Ih, saya enggak mau. Ih, katakan amin. Kita rindu melihat Yesus, amin. Nanti kita akan bisa melihat Yesus di sorga yang kekal. Itu yang kita rindukan. Enggak kelihatan setan itu, tapi ada, saudara. Dan ada pengaruhnya.
Kan gak kelihatan ke saudara, tapi ada pengaruhnya. Pengaruh dari setan. Yang kedua, pengaruh daripada dunia. Jadi pengaruh dari dunia ada pada orang Kristen, pada orang lahir baru. Dia bisa mempengaruhi orang Kristen. Bisa mempengaruhi orang yang sudah lahir baru. Yang ketiga saudara, yang ketiga adalah pengaruh jahat ketiga yang tidak kelihatan adalah indera kita. Nah, ini indera kita ada pada kita. Setuju? Ada mata saudara terbang-terbang di sini, kan gak ada ya? Itu pada kita saudara. Saudara perhatikan itu dari kita. Ada pada kita, indera. Dan itulah pengaruh-pengaruh yang bisa mempengaruhi hidup saudara. Dari saudara sendiri. Yaitu indera saudara. Haleluya. Nah saudara. Kalau saudara lihat. Kalau saudara perhatikan indera saudara kan gak bisa saudara lihat juga ya. Macam mana saudara melihat mata saudara? Kan gak bisa. Mesti pakai kaca kan. Jadi itu mempengaruhi saudara. Satu setan. Kedua apa saudara? Ketiga. Kita ulangi. 3 pengaruh jahat yang bisa mempengaruhi manusia. Yang pertama dari, yang kedua dari, yang ketiga dari. Nah, saudaraku, dan ketiga pengaruh ini, yang jahat ini, saudaraku, akan menguasai kita kalau kita tidak di bawah pengaruh Roh Kudus. Jadi kalau saudara sedang tidak dipengaruhi Roh Kudus, maka yang 3 inilah yang menguasai kita. Walaupun kita sudah lahir baru. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Apa kata Paulus kepada sidang di Galatia? Buka Alkitab saudara, Galatia 5 ayat 7 sampai 9. Galatia 5 ayat 7 sampai 9 saudara. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari Galatia 5 ayat 7 sampai 9. Amin. Mari kita baca. Apakah saudara siap? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi. Bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dan saudara sudah lahir baru. Sudah jadi anak Tuhan. Zoe sudah ada pada saudara. Tapi di sini firman Tuhan berkata. Siapa yang menghalang-halangi kamu? Siapa itu yang membuat kamu tidak demikian lagi? Tidak lagi menuruti kebenaran. Ini. Yang dari setan kah? Dari indera kah? Dari dunia kah? Saudaraku. Ragi yang bisa menghamirkan seluruh adonan. Saudara lihat ini. Apakah ragi itu? Ragi itu ayat 8 itu saudara. Ajakan. Itu bujukan. Ajakan. Atau bujukan-bujukan saudara. Itulah dia ragi. Dia mengajak saudara tidak lagi menuruti kebenaran. Tidak lagi menuruti firman Tuhan. Pengaruh dari setan atau pengaruh dari roh-roh jahat. Pengaruh dari dunia atau pengaruh dari indera saudara. Dari kedagingan saudara. Nah saudaraku, dan Paulus berkata, dahulu kamu berlomba-lomba. Dahulu kamu semangat melayani Tuhan. Dahulu kamu habis-habisan melayani Tuhan. Tuhan Yesus nomor 1 dalam hidupmu. Siapa ini yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak lagi menuruti kebenaran, kata Paulus. Ajakan untuk tidak menuruti dia, ajakan untuk tidak menurutinya, bukan datang dari dia yang memanggil kamu, tapi datang dari yang 3 ini, pengaruh yang jahat ini, dari ragi ini, dari bujukan dari setan, bujukan dari dunia, atau bujukan dari indera saudara, kedagingan saudara. Jadi kita harus hati-hati saudara, jangan mau kita dibujuk oleh daging kita, jangan mau kita diajak oleh setan. Jangan mau kita diajak, dibujuk oleh dunia ini. Tapi kita harus membiarkan pengaruh Roh Kudus yang menguasai hati, pikiran, roh, jiwa, dan tubuh kita. Sehingga tidak ada tempat bagi ajakan dari dunia setan atau dari daging kita. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, pengaruh Roh Kudus itu banyak di dalam berbagai-bagai bidang area dalam kehidupan kita. Ada dalam kehidupan kita berdoa, dalam tingkat pengetahuan, pengenalan kita akan Tuhan, pengaruh Roh Kudus. Pengaruh Roh Kudus dalam tingkat kekudusan kita, saudara. Pengaruh Roh Kudus dalam berbagai-bagai bidang area yang lain, dalam tingkat pelayanan kita. Bagaimana kita melayani. Dan hikmat kita, pengetahuan kita, pengertian kita. Itu semua area-area yang harus kita minta Roh Kudus menguasainya.
Dan kita sungguh-sungguh memintanya. Kita berdoa untuk itu. Itu tidak jadi otomatis, tapi kita sungguh-sungguh berdoa dan kita meminta Tuhan dan kita menerima pengajaran dari Roh Kudus. Saudaraku, kalau bisa saya katakan ada usaha kita, yaitu ngapain? Mengejarnya.